Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rani Febrian dengan NIM 1011-24-22-0138 dari kelas Manajemen Risiko hari Sabtu pukul 15.30 dengan dosen pengampu Pak Anggono. Oke, baik, izin untuk mempresentasikan terkait dengan studi kasus atau tugas 6 yaitu pemindahan risiko dalam manajemen transportasi, studi kasus DTrans. Nah, dalam dunia bisnis yang sangat dinamis pada saat ini, manajemen risiko menjadi salah satu komponen yang dianggap dan sangat krusial untuk keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Salah satu strategi yang efektif dalam manajemen risiko adalah pemindahan risiko atau risk transfer, khususnya melalui instrumen asuransi jiwa. Presentasi ini mengeksplorasi konsep pemindahan risiko dengan fokus pada studi kasus DayTrans. Nah, perusahaan transportasi antar kota di Indonesia dan bagaimana mereka mengimplementasikan strategi ini untuk melindungi aset manusia yang sangat berharga. Nah, lanjut pengertian pemindahan risiko atau risk financing. Kita pertama mengidentifikasi risiko. Nah, perusahaan ini biasanya mengidentifikasi potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah salah satu aspek ya. Lalu yang kedua ada perjanjian asuransi. Nah, perjanjian asuransi ini sebagai pengalihan beban kerugian kepada pihak ketiga melalui kontrak atau fee asuransi. Nah, lalu yang ketiga itu ada perlindungan finansial. Dan biasanya pada perlindungan finansial ini ada organisasi yang terlindungi dari dampak finansial yang diasuransikan, seperti itu. Nah, pemindahan risiko merupakan salah satu strategi manajemen risiko yang dimana suatu organisasi atau suatu perusahaan memindahkan beban kerugian finansial kepada pihak ketiga. Pada umumnya perusahaan asuransi yang bisa kita ketahui saat ini. Nah, metode ini merupakan salah satu bagian dari pendekatan dan opsi untuk risk financing, yaitu cara untuk membiayai potensi atau mengkalkulasikan potensi kerugian akibat risiko yang tidak dapat dihindari, seperti itu. Nah, lalu ada asuransi jiwa sebagai alat analisis. Nah, kita mengidentifikasi individu itu sangat penting gitu. Jadi memang personel sebagai uh, suatu perusahaan itu kan sebagai aset ya untuk operasional ataupun sebagai salah satu palu gada seperti itu. Nah, di sini kan tadi kasus Daytrans ya, yang dimana memang sopir Daytrans ini menjadi salah satu kunci berjalannya operasional. Lalu yang kedua, analisis Human Life Value atau HLF, yang dimana ini adalah perhitungan nilai ekonomis suatu jiwa berdasarkan gaji tahunan dan usia kerja atau masa kerja yang tersisa. Lalu ada penentuan nilai pertanggungan. Nah, di sini menetapkan jumlah yang sesuai dengan risiko finansial perusahaan jika terjadi kehilangan atau berkurangnya personel di suatu perusahaan. Nah, asuransi jiwa ini berfungsi sebagai instrumen analisis risiko yang memungkinkan suatu perusahaan mengkuantifikasi nilai ekonomis dari sumber daya manusia. Analisis ini membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan perlindungan finansial yang tepat dan mengevaluasi berbagai opsi polis yang tersedia di pasar. Nah, lalu ada evaluasi polis dan analisis cost benefit. Di sini ada diagramnya. Yang pertama itu ada evaluasi jenis polis. Di sini kita bisa memilih antara term life, whole life, atau long term, yang dimana kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari suatu perusahaan seperti itu. Lalu ada perhitungan premi. Nah, perhitungan premi ini biasanya per tahun dan berdasarkan nilai pertanggungan dari suatu profil risiko. Lalu keputusan pembelian ini adalah salah satu finalisasi keputusan berdasarkan hasil analisis yang komprehensif di suatu perusahaan. Lalu ada analisis cost benefit yang dimana menganalisa atau membandingkan seperti biaya premi asuransi dan untuk klaim asuransi tersebut.
Nah, setelah ini biasanya suatu perusahaan itu mengidentifikasikan kebutuhan asuransi. Nah, tahap pentingnya adalah evaluasi berbagai opsi polis yang tersedia, di mana analisis cost benefit membantu perusahaan memastikan bahwa nilai yang diterima dan pertanggungjawaban asuransi itu sepadan dengan biaya premi yang dikeluarkan dalam long term atau jangka panjang. Nah, di sini ada profil risiko dari Detran sendiri. Yang pertama itu ada kecelakaan kendaraan. Di sini adalah risiko kerusakan armada ya, yang dimana memang biasanya ini kendaraan atau berbau dengan aset fisik gitu. Lalu yang kedua ada kehilangan nyawa supir. Nah, kehilangan nyawa supir ini adalah risiko kehilangan tenaga profesional atau aset suatu perusahaan gitu. Lalu ada kerugian finansial, di mana ada risiko pengeluaran tak terduga gitu, seperti eh, biaya medis, kompensasi, dan pelatihan pengganti. Lalu yang terakhir ada gangguan operasional, tentunya apabila ada risiko seperti ini, pasti akan mengganggu di segi operasional dan bisa jadi ada dampaknya layanan atau operasional tersebut bisa berhenti seperti itu. Apabila memang force majeure-nya sangat signifikan atau sangat tinggi. Nah, di sini Detran sebagai perusahaan transportasi antar kota menghadapi beberapa risiko operasional yang signifikan. Risiko ini saling terkait dan berpotensi menciptakan efek domino yang mengganggu keberlangsungan bisnis jika tidak dikelola atau di-manage dengan baik. Nah, solusi pemindahan risiko untuk Detran. Yang pertama itu ada asuransi jiwa supir, yaitu kita mengasuransikan supir ini dengan pertanggungan misalnya 500 juta per orang untuk mitigasi risiko kehilangan tenaga profesional, yang dimana memang supir ini sebagai aset dari suatu perusahaan. Lalu ada analisis kebutuhan spesifik. Di sini biasanya melakukan penilaian menyeluruh terhadap peran dan nilai ekonomis gitu untuk setiap supir dari segi pengalaman, experience, rute, dan kontribusi pendapatan di suatu perusahaan tersebut. Lalu ada negosiasi polis korporat. Biasanya di sini perusahaan itu melakukan negosiasi kepada pihak asuransi yang dimana memang untuk mendapatkan perlindungan optimal dan premi-premi yang tidak terlalu tinggi dan klaimnya mudah seperti itu. Lalu ada yang keempat, integrasi dengan strategi manajemen risiko, yang mana ini memadukan asuransi jiwa dengan langkah-langkah mitigasi risiko lainnya, seperti pelatihan keselamatan dan pemeliharaan preventif, atau biasanya suka ada training terkait dengan pelatihan keselamatan kerja. Tuh. Nah, implementasi solusi pemindahan risiko bagi Detran tidak hanya sekadar membeli polis asuransi, tapi juga mencakup terkait dengan pendekatan strategis yang komprehensif untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi aset manusia di suatu perusahaan. Nah, berikut manfaat implementasi asuransi jiwa. Yang pertama itu keberlanjutan bisnis, yang dimana memang suatu perusahaan pasti perlu menjamin suatu karyawannya ya. Jadi manfaatnya itu untuk menjamin operasional tetap berjalan meski terjadi misal peristiwa yang tidak kita duga. Lalu ada perlindungan kesejahteraan. Di sini memberikan dukungan finansial kepada keluarga sopir yang misalnya mengalami musibah. Lalu ada mitigasi kerugian finansial. Jadi mengurangi beban keuangan di suatu perusahaan gitu apabila terjadi hal yang tidak diduga, dan juga nanti ada pelatihan pengganti. Nah, tentunya dengan mengimplementasikan strategi pemilihan risiko melalui asuransi jiwa, Detrans bisa berhasil menciptakan perlindungan ganda yang bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawan. Nah, dana klaim asuransi sebesar misal 500 juta per supir itu dapat dialokasikan untuk mendukung keluarga supir, melatih pengganti, dan juga menjaga keberlangsungan layanan atau operasional di Detrans atau suatu perusahaan. Nah, pendekatan ini juga salah satu menjadi poin penting untuk citra perusahaan sebagai organisasi atau orkestrator gitu untuk bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Lalu ada terakhir kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan utama yang pertama itu pemindahan risiko melalui asuransi jiwa memang sangat terbukti efektif untuk melindungi aset manusia dan ini sangat urgent dan sangat vital sekali. Lalu yang kedua ada strategi ini memberikan atau membantu memitigasi dampak finansial dari peristiwa yang tidak terduga. Jadi untuk manfaatnya ini menjaga cash flow perusahaan dan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, Detrans berhasil mengimplementasikan model ini untuk keberlangsungan operasional. Lalu ada rekomendasi jangka pendek, evaluasi berkala terhadap nilai pertanggungan sesuai kondisi pasar. Yang kedua, pengembangan program komunikasi tentang manfaat perlindungan kepada karyawan. Lalu pembaruan analisis human life secara tahunan. Tentunya dalam jangka pendek ini pasti akan ada evaluasi tiap tahun untuk kita melihat kondisi eh, dan juga manfaat perlindungan ini kepada karyawan. Nah, lalu ada rekomendasi jangka panjang. Yang pertama itu integrasi dengan sistem manajemen risiko yang komprehensif pada suatu perusahaan. Yang kedua, ada eksplorasi produk asuransi yang inovatif untuk cakupan yang lebih luas. Lalu ada pengembangan model pemindahan risiko untuk aset-aset perusahaan di lainnya. Nah, tentunya strategi pemindahan risiko melalui asuransi jiwa ini mempresentasikan pendekatan manajemen risiko yang sangat matang, forward thinking bagi suatu perusahaan transportasi, khususnya seperti di Detra. Nah, implementasi yang tepat dan strategi ini tidak hanya melindungi aset manusia vital, tapi juga menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat. Oke, baik, mungkin cukup sekian atas presentasi pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.